Oke, balik lagi sama gue Maul, konten marketing strategis dari Werinasia. Nah, di video produk battle kali ini gue mau bandingin nih jam dari Coros yaitu Coros Pace 2 dan Polar yaitu Polar Pacer Pro. Mau tahu gimana perbandingannya dan experience gue waktu memakai kedua jam tersebut? Langsung aja cek videonya. Video kali ini sebelum lanjut gue mau bagi dulu menjadi beberapa bagian. Yang pertama ini ada part desain, yang kedua adalah part sensor, yang ketiga part fitur, dan yang keempat summary dan kesimpulan gue. Nah, yang di bagian pertama ini di bagian desain, menurut gue Polar ini cukup elegan ya, sama kayak Polar Vantage M2 yang waktu itu pernah gue bahas. Dia ini desainnya nggak terlalu yang sporty dibanding Coros Pace 2 ini yang kelihatannya dari strap aja udah kelihatan sporty banget, kayak sport watch banget kayak gitu. Nah, untuk screennya, untuk di layar Coros Pace 2 ini dia menggunakan Corning Glass. Sedangkan yang Polar Pacer Pro ini dia sudah Gorilla Glass dan displaynya sudah MIP. Dan keduanya sama-sama sudah always on display. Nah, untuk bagian buttonnya sendiri ini cukup beda ya, jelas banget bedanya. Di Polar ini dia memiliki 5 tombol, dan sedangkan kalau Coros Pace 2 ini cuma 2 tombol aja. Kalau yang di Coros Pace 2 dia ini terdapat 2 tombol yang fungsinya yang satu ini untuk memulai activity kalau kita tekan, dan kalau yang bawahnya ini kita tekan itu untuk kembali ke bagian sebelumnya atau tombol back. Yang kalau kita tekan, dia akan muncul beberapa widget seperti night mode, sistem, dan masih banyak lainnya. Kalau kita mau memulai activity, tinggal tekan aja. Nanti akan muncul beberapa sport profile dan history activity kita sebelumnya. Nah, kalau di Polar Pacer Pro ini, ada 5 tombol yang hampir sama kayak Garmin, cuma dia beda posisi aja. Yang untuk di bagian kanan ini ada 3 tombol, yaitu atas dan tengah dan bawah. Yang kalau kita tekan ini bisa melihat tampilan pada jam. Kalau kita mau mulai training, dia itu sama kayak tombol back juga. Jadi kalau kita tekan yang kiri bawah, nanti akan muncul start training, notification, siren, travel segment, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita mau memulai aktivitas, kita tinggal tekan start training dan nanti muncul beberapa sport profile. Dan untuk tombol kiri atas, kalau kita tekan, dia akan unlock dan lock. Jadi kalau kita tekan dan tahan, nanti jamnya ini akan muncul tampilan gembok kayak gitu. Kalau kita tekan lagi, nanti gemboknya akan kebuka. Nah, di bagian sensor, jadi kita masuk ke bagian sensor nih. Di bagian sensor, kedua jam tangan ini memiliki built-in GPS dan accelerometer. Sensornya sih sebenarnya banyak, jadi gue tampilin aja on paper kayak gimana. Nah, untuk di bagian heart rate ini, gue juga menggunakan Polar H10 sebagai pembandingnya, sebagai benchmark dan patokan lah kayak gitu. Untuk heart rate-nya sendiri, gue lihat sih hampir sama, nggak terlalu terlihat perbedaan. Mungkin ada perbedaan di beberapa titik, entah itu dia lebih sama, jadi Coros Pace 2 ini sama Polar Pacer Pro ini sama, atau salah satunya mendekati si Polar H10. Dan untuk keduanya ini belum memiliki SpO2 atau saturasi oksigen. Nah, selain itu kita masuk ke bagian yang GPS akurasi kali ya. Jadi di GPS akurasi ini gue tadi lari bedanya sih cuma 10 meter. Jadi ya beda tipis lah ya. Jadi kalau berdasarkan angka, ada yang beda jauh seperti 200 meter waktu gue lari di Borobudur Marathon kemarin. Sedangkan kalau gue lihat di rutenya itu, gue bandinginnya dengan Google Earth ya. Jadi waktu gue lihat di beberapa rute, Coros Pace 2 ini lebih rapi gitu rutenya. Nggak yang mencong-mencong atau geser-geser kemana. Jadi kan karena gue larinya di jalan, untuk di Google Earth sih, Coros Pace 2 ini lebih rapih posisinya dibanding Pacer Pro. Tapi untuk beberapa latihan perbedaan angkanya nggak terlalu jauh. Nah, lanjut lagi untuk ke bagian altitude atau ketinggian ya, karena waktu itu gue lari di Borobudur Marathon yang cukup tinggi, yang cukup naik turun.
perbedaannya itu kurang lebih nggak terlalu kelihatan bedanya, nanti gue tampilin. Nah, jadi di bagian ketinggian ini atau elevasi ini gue mendapat elevasi dari Borobudur Marathon yang official, dan gue bandingin lagi dengan grafik dari kedua jam tangan ini. Nah, selain tadi gue udah bandingin heart rate akurasi dan GPS akurasinya, kali ini di video ini gue mau bandingin lagi dengan power meter yang gue pakai itu dari sensor dari Stryd. Nah, kalau gue lihat perbandingannya kurang lebih kayak gini, gue tampilin grafiknya. Nah, habis itu lanjut ke bagian VO2 max nih. Di Polar Pacer Pro ini, kalau kalian mau lihat VO2 max kalian bisa mengecek langsung di jam dengan scroll activity kalian, nanti cari di bagian running index. Nah, selain di running index, kalian juga bisa nih nguji VO2 max kalian dengan yang namanya fitur di sini ke bagian tes. Di sini tesnya itu ada fitness test, walking test, dan running test. Jadi di bagian tes ini kalian melakukan aktivitas seperti jalan dan berlari, nanti akan muncul hasil dari VO2 max kalian. Kalau di Coros Pace 2, kalian setelah beraktivitas, tapi sebelum itu misalkan kalian baru pakai Coros Pace 2 ini dan aktivitas kalian belum banyak, VO2 max itu belum kebuka. Jadi kalian harus berlatih kurang lebih beberapa lama lah. Nanti ada tampilannya di aplikasi, baru nanti VO2 max kalian akan muncul di aplikasi Corosnya. Oke, masuk ke bagian fitur. Yang pertama ini gue mau bahas sport profile lah. Jadi kalau di Coros Pace 2 dia ada 17 sport profile termasuk triathlon, multisport, dan sudah open water juga. Nah, kalau di Polar Pacer Pro ini kita bisa memasukkan sampai 20 sport profile pada jam tangan ini. Tapi kalau kita buka di aplikasi Polar Flow-nya, dia ada kurang lebih, kalau gue hitung itu ada 141 sport profile termasuk sudah open water juga. Nah, masuk ke bagian sleep tracker atau sleep tracking. Di kedua jam tangan ini kalau kita mau dapetin datanya, kita tinggal pakai aja kedua jam tangan ini waktu kita tidur. Nanti setelah kita bangun akan muncul data dari tidur kita. Dan kalau di Polar Pacer Pro ini ada fitur yang di highlight, yaitu sleep and wellness. Jadi di bagian ini dia itu ada nightly recharge, sleep plus stage, dan ada sirin juga. Oke, di bagian smart feature ini, kedua jam tangan ini bisa nampilin notifikasi yang ada dari handphone kita. Nah, kalau di Polar Pacer Pro yang gue suka, dia itu ada fitur yang namanya Fit Spark Guide. Jadi, kalau di jam tangan ini nanti kita bisa ngikutin gerakan yang dia sarankan gitu, seperti gerakan workout. Tapi nggak cuma tulisannya aja, tapi ada animasinya. Jadi kita bisa tahu nih gerakan ini gimana sih gitu kan. Nah, selain itu, untuk fitur navigasinya dia juga cukup banyak lah, apalagi nih fungsinya kalau misalkan kalian di outdoor kayak di gunung. Jadi di sini tuh ada turn by turn guidance, terus ada hill splitter buat yang kalian nanjak-nanjak gitu. Terus di sini juga ada fitur yang namanya back to start, atau ya jadi track back gitu. Misalkan kalau di luar ruangan kayak di gunung gitu, kalian mungkin nyasar atau lupa arah di start kalian di mana, nanti dia akan muncul arah panah seperti kompas yang ngarahin kalian ke titik start. Terus kalau yang turn by turn guidance ini, kita caranya memasukkan rute yang udah dimiliki, nanti kita tambahin aja. Nanti dia kayak Google Maps sih, jadi cukup rapi juga tandanya. Nanti ada kayak tikungan, dia nanti akan ngasih arah belokannya. Terus kalau di bagian yang elevation profile ini, nanti di bagian rute ini kan udah ketahuan tuh altitude berapa. Nanti dia tuh bakal nampilin ketinggiannya kalau kita mau nanjak tuh, jadi tahu. Jadi misalkan kalau kita lari kayak gua kemarin di Borobudur Marathon, dia itu nampilin misalkan kita nanjak, nanti ada grafiknya, grafik dari jalanan yang kita tempuh. Nah, terus jadi kalau misalkan kalian udah punya rutenya, kalian kan nanti udah muncul tuh ketinggiannya itu berapa. Nah, jadi kalian bisa punya ancang-ancang nih, oh nanti mau tanjakan, jadi kita harus hemat energi dulu atau gimana, terus nanti ada turunan, kita bisa atur kecepatan kita, kayak kurang lebih kayak gitu. Terus kalau di Coros Pace 2, yang smart feature yang gue suka itu dia ada Find My Phone, dan dia juga bisa ngontrol kamera ya. Kalau nggak salah berdasarkan kemarin gue pakai, dia itu bisa menggunakan kontrol untuk kamera GoPro.
Nah, gue mau ngasih tahu nih value dari kedua brand ini. Kenapa sih orang-orang memilih kedua jam tangan ini gitu kan? Walaupun jam tangan lain juga banyak yang budgetnya juga mungkin di bawah 1 juta. Tapi kalau ini gue mau bahas dari ekosistemnya. Jadi di fitur misalkan kalau jam tangan Coros ini dia memiliki yang namanya Training Hub Coros. Jadi kalau kita buka websitenya nanti akan muncul data-data analitik dari aktivitas selama kita pakai jam tangan ini gitu. Nanti ada kayak maraton level, terus ada kayak fetish, kurang lebih banyak banget. Nanti gua kasih lihat data-datanya yang bisa kalian analisa kayak latihan kalian tuh selama ini kayak gimana. Nanti mungkin bisa lihat dan kalian bisa ngatur strategi dari data yang sudah ditampilkan di Training Hub Coros. Nah, kalau Training Load Pro dari Polar ini kalian di jam tangan sih kelihatan ya. Nanti tuh ada tandanya, misalkan kalian udah lama nggak beraktivitas, nanti tandanya tuh di sini day training atau kayak kalian udah ketahuan nih nggak pernah latihan menggunakan jam tangan ini gitu. Misalkan kalian suka memakai jam tangan ini terus menerus, terus nanti ada tulisan produktif. Dan misalkan kalian tiba-tiba sebelumnya nggak pernah latihan terus langsung latihan dan intensitasnya cukup tinggi, nanti akan muncul tanda overreaching kayak yang seperti ini. Jadi kalau overreaching ini nanti dia ngasih tahu kalau kalian ini latihan terlalu keras karena mungkin sebelumnya nggak pernah latihan atau jarang latihan, terus tiba-tiba latihannya langsung intensitas tinggi. Nanti dia kasih tahu kalau overreaching ya bisa meningkatkan resiko kalian untuk cedera. Nah, tadi kan gue udah ngasih lihat aplikasi dari Polar. Nah, kalau yang ini kita gantian ke aplikasi Coros. Yang pertama ini ada activities, terus di sini di atas ini ada jumlah kalori. Terus di bagian bawahnya lagi di sini kayak ada active energy, exercise time, terus ada jumlah langkah dan ada heart rate, dan yang terakhir ada data sleep kita juga. Terus kalau di bagian yang sini dia ada all activities, jadi kayak kegiatan kita selama ini di bagian ini akan muncul. Nah, terus di bagian ini kayak data-data pribadi kita, data-data latihan pribadi kita seperti ada maraton level, VO2 max, terus ada resting heart rate. Terus kalau kita balik ke bawah lagi, kita scroll ke bawah lagi, di sini ada fatigue, terus ada rest predictor kayak dengan data yang kita dapetin kemarin tuh kira-kira prediksinya misalkan kita 5 km, kita bakal nempuh dengan berapa lama sih gitu kan. Terus di 10 km half marathon sampai maraton itu kurang lebih data prediksi ya. Untuk kenyataannya kan bergantung pada diri kita sendiri juga ya. Jadi setelah itu di sini ada bagian setting, ada training kalender, terus ada personal record juga. Jadi kayak kira-kira personal best kalian di tiap kayak misalkan ini 1 kilometernya berapa menit sih gitu. Terus di bagian 3 km personal base kalian tuh berapa lama sih kayak gitu. Nah, terus di bagian device yang di bagian paling kanan ini dia ada bagian customization ya, kayak activity menu. Kalian bisa atur atau custom sendiri. Terus di bagian toolbox juga kalian bisa edit-edit mau masukin apa aja. Terus di bagian activity data kalian misalkan mau pilih yang profil lari. Nah, di sini kalian bisa ganti nih data field di jam kalian. Kira-kira kalian lebih pilih heart rate dulu kah atau pace dulu di bagian depan, terus di bagian bawahnya kalian mau pilih apa, kalian tinggal custom aja. Pokoknya tergantung kebutuhan kalian. Terus selain itu di sini juga ada watch face. Nah, kalau di bagian watch face ya ini bisa pilih-pilih kira-kira watch face yang kalian suka tuh kayak gimana. Nah, di sini kayak ada lagi Piala Dunia kan. Di sini tuh kita bisa ganti watch face kita dengan yang Piala Dunia. Tinggal kita confirm aja. Terus kalau udah nanti akan ganti ke jam tangan kalian. Oke, masuk ke bagian battery. Kalau gua kasih lihat perbandingan ampere-nya kurang lebih kayak gini. Tapi untuk pengalaman gue waktu memakai kedua jam tangan ini, baterainya waktu gue cas hari Jumat dan gue pakai half marathon di hari Minggu yang kurang lebih 2,5 jam,
dan gua tetap pakai terus sampai gua lihat nih perbandingannya seberapa tahan gitu kan dalam waktu seminggu. Nah, di hari Jumat di minggu selanjutnya baterai dari Coros Pace 2 ini masih tersisa 41%, sedangkan kalau yang di Polar Pacer Pro ini dia udah low bat, udah habis gitu baterainya. Jadi kurang lebih untuk ketahanan baterainya sih Coros Pace 2 lebih tahan lama. Nah, lanjut ke bagian terakhir yaitu part summary yang biasanya gue mulai dari harga dulu. Nah, kalau Pacer Pro ini lebih tinggi dibanding Coros Pace 2 harganya. Kalian untuk melihat harga lebih jelasnya bisa cek ke wiya.id. Nah, kalau ada yang nanya misalkan lebih worth yang mana sih antara Coros Pace 2 atau Polar Pacer Pro, tapi menurut gua itu sih tergantung kebutuhan kalian dan budget kalian. Nah, kalau untuk kayak gua yang belum terlalu expert banget gitu ya untuk latihan, Coros Pace 2 ini menurut gua udah cukup karena fitur-fitur kayak heart rate dan GPS-nya juga udah oke, dan daya tahan baterainya juga cukup tahan lama ya. Nah, tapi kalau kalian yang suka outdoor, misalkan kalian trail atau kalian juga suka naik gunung yang pokoknya jarang di road kayak gini, jarang di jalanan kayak gini, ini berfungsi cocok banget untuk kalian lah dengan fitur yang rute turn by turn guidance-nya. Jadi kalian diarahin untuk arahnya kemana kayak gitu kan. Terus untuk track back-nya juga tadi oke banget lah. Misalkan kalian lupa arah pulang, misalkan lagi di pegunungan, itu nanti akan nampilin titik balik kalian atau titik start kalian. Jadi menurut gua untuk orang yang masih pemula yang nggak terlalu mementingkan banyak fitur seperti outdoor kayak tadi, Coros Pace 2 ini udah cukup. Tapi kalau kalian mau lebih expert lagi, suka trail run, terus banyak fitur-fitur yang diperlukan di Pacer Pro, ya kalian juga bisa pilih Pacer Pro. Namanya juga udah Pro gitu ya kan. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Nah, kalau kalian mau butuh pertanyaan gitu, masih bingung-bingung, kalian bisa DM kita di Instagram @werinasiofficial. Kalau kalian suka TikTokan, kalian juga bisa follow kita di @werinasiofficial di TikTok. Terus kalian juga kalau mau support lebih bisa beli produk-produk yang telah kita review di wiya.id. Sekian dari gua, Maul, terima kasih.